China aktifkan larangan paling gila abad ini dan industri dunia terancam kolaps dalam hitungan minggu. Gimana jadinya dunia modern yang semuanya serba otomatis, canggih, dan digital tiba-tiba terhenti gara-gara satu keputusan dari satu negara aja? Gimana kalau pabrik mobil di Jerman, Jepang, Amerika, sampai India mendadak berhenti produksi bukan karena krisis keuangan, bukan juga karena perang fisik, tapi cuma karena satu bahan kecil yang nggak bisa dikirim. Belum lama ini, China atau Tiongkok secara resmi mengaktifkan larangan ekspor yang bikin dunia industri megap-megap. Bukan cuma satu atau dua bahan, tapi seluruh kategori critical minerals, termasuk logam tanah jarang dan juga magnet canggih yang jadi jantungnya semua mesin modern, dari mobil listrik, drone militer, hingga satelit dan chip semikonduktor. Efeknya, tsunami kepanikan langsung menyebar dari Amerika ke Jepang. Gak butuh waktu lama, semua media ekonomi mulai rame-rame naikin berita ini. The Wall Street Journal menyebut larangan ini sebagai cengkraman kritis pada teknologi global. Sementara Financial Times menyebut bahwa China menjadikan mineral sebagai senjata seperti halnya minyak yang digunakan pada tahun 1970-an. Bahan seperti neodymium, dysprosium, terbium, dan sejenisnya itu memang kecil secara fisik, tapi mereka benar-benar vital. Magnet neodymium contohnya dipakai buat bikin motor penggerak listrik yang kecil tapi super kuat. Dari mesin mobil EV sampai rotor drone militer, semuanya butuh itu. Menurut laporan International Energy Agency, 90% proses pengolahan tanah jarang dunia saat ini dipegang oleh China. Jadi, meskipun Australia ataupun Kanada punya tambangnya, kalau mau dipakai tetap harus dikirim ke China dulu buat diolah. Dan sekarang China bilang, stop dulu ya ekspornya. Nah, loh, Presiden Amerika saat ini, Donald Trump, awalnya pasang tarif 145% buat barang-barang dari China. Harapannya sih buat menaikkan daya saing produk dalam negeri Amerika dan membalikan pabrik-pabrik yang selama ini pada pindah ke luar negeri. Namun, belum lama ini, China juga membalas bukan hanya dengan tarif balik, tapi juga dengan memegang leher industri lewat mineral. Akhirnya, permainan berubah total. Salah satu pejabat Gedung Putih, Caroline Leavitt, mengatakan, China sudah melanggar kesepakatan dagang internasional. Pelanggaran ini bukan soal angka, melainkan soal jantung rantai pasok dunia. Di Eropa, organisasi industri otomotif Jerman langsung angkat suara. Hildegard Müller, Ketua Asosiasi Otomotif Jerman, mengatakan, jika tidak ada solusi cepat, gangguan produksi bahkan potensi shutdown pabrik tidak bisa dihindari lagi. Bajaj Auto dari India juga ikutan stres. Mereka bilang pasokan magnet tanah jarang dari China adalah garis kehidupan buat produksi kendaraan listrik. Tanpa itu, semua rencana ekspansi bisa bubar jalan. Nah, Jepang sekarang lagi menyiapkan delegasi bisnis buat langsung datang ke Beijing di bulan Juni ini. Tujuannya cuma satu, ingin mohon-mohon ke China supaya izin ekspor bisa dipercepat. Negara-negara Eropa juga sudah antri buat dapat pertemuan darurat dengan para pejabat perdagangan China. India pun gak kalah heboh. Mereka sudah merencanakan kunjungan resmi buat para bos industri otomotif dalam 2-3 minggu ke depan. Semua berlomba-lomba pada mencari akses langsung ke pasokan China yang mendadak ditutup rapat. Reuters bahkan melaporkan bahwa negara-negara tersebut sekarang lagi cari jalur-jalur alternatif yang sebenarnya nyaris mustahil karena nggak ada negara lain yang bisa menggantikan skala dan juga kapasitas pengolahan China. Di Amerika, asosiasi gabungan dari raksasa otomotif seperti General Motors, Toyota, Volkswagen, dan Hyundai mengirim surat langsung ke pemerintahan Trump. Isinya tegas, jika pasokan bahan dan magnet tidak segera pulih, kami tidak bisa memproduksi komponen penting seperti transmisi otomatis, throttle body, alternator, motor penggerak listrik, sensor, bahkan sabuk pengaman dan juga kamera kendaraan. Yap, semuanya mandek. Langkah ini jelas bukan keputusan impulsif. Ini strategi yang disusun rapi dan penuh perhitungan.
dengan menahan pasokan bahan mentah yang sangat penting, seperti logam tanah jarang dan mineral langka lainnya. China bukan cuma membalas tarif tinggi dari Trump, tapi juga melemparkan pesan keras ke dunia. Kalian butuh kami lebih dari kami butuh kalian. Bukan gertakan, tapi peringatan dingin. Di saat yang sama, China juga sedang menyusun sistem regulasi ekspor baru yang jauh lebih ketat dan juga selektif. Menurut bocoran laporan dari South China Morning Post, sistem ini dirancang untuk bisa mengecualikan atau bahkan melarang permanen perusahaan-perusahaan dari negara tertentu, terutama yang dianggap sebagai ancaman strategis, seperti Amerika dan sekutu militernya untuk mengakses pasokan krusial tersebut. Kalau ini benar-benar dijalankan tanpa kompromi, artinya bukan cuma krisis sementara, tapi potensi krisis jangka panjang, bahkan permanen, yang bisa melumpuhkan rantai pasok industri teknologi global. Dari mobil listrik, pesawat tempur, chip AI, hingga sistem komunikasi satelit. Dan kalau dunia nggak bertindak cepat, efeknya bisa menjalar ke semua lini, dari ekonomi sipil sampai kekuatan militer. Pertanyaannya sekarang, kenapa dunia bisa sebegitu bergantungnya sama China? Jawabannya, karena efisiensi dan juga harga. Selama 20 tahun terakhir, semua negara kompak menyerahkan proses pengolahan mineral ke China karena harganya murah dan juga cepat. Menurut studi dari Brookings Institution, kalau mau membangun fasilitas pengolahan tanah jarang di luar China, butuh waktu minimal 5 hingga 7 tahun, modal miliaran dolar, dan komitmen penuh dari pemerintah serta sektor swasta. Masalahnya, nggak semua negara itu punya political will buat itu. Bahkan Amerika sekalipun. Kalau larangan ini beneran berlanjut dan sistem regulasi barunya makin ketat, maka dalam berapa minggu aja, banyak pabrik-pabrik yang bisa benar-benar berhenti produksi. Mulai dari otomotif, aerospace, semikonduktor, sampai sektor pertahanan, semua bakal kena dampaknya. Dan bukan cuma sektor besar, barang-barang sehari-hari seperti laptop, ponsel, vacuum cleaner, bahkan kulkas dan motor penggerak listrik kecil, semua itu juga berpotensi naik harga drastis ataupun menjadi langka. Sekarang, semua mata tertuju ke pertemuan Trump dan Xi Jinping yang dijadwalkan minggu ini. Isu larangan ekspor ini diprediksi bakal jadi bahasan utama. Di satu sisi, Trump mau menunjukkan ketegasan buat melindungi industri dalam negeri. Di sisi lain, kalau Trump terus maksa, maka dia juga harus siap menerima tekanan politik dari dalam negeri karena ekonomi bisa babak belur lagi. Seperti waktu pasar saham sempat panik gara-gara tarif 145%. Ini benar-benar duel dua strategi dan taruhannya rantai pasok dunia. Jadi sekarang siapa sebenarnya yang punya kendali di perang dagang ini? China yang memegang bahan baku vital atau Amerika? Apa menurut kalian larangan ekspor ini bakal bikin negara-negara lain sadar dan mulai bangun kekuatan produksinya sendiri yang memakan waktu dan juga uang yang banyak? Atau malah bikin mereka makin tergantung sama kekuatan industri China? Jika krisis ini beneran berlangsung berbulan-bulan ke depan, siapa menurut kalian yang bakal nyerah duluan? Gimana pendapat kalian? Banjirin kolom komentar yuk. Kalau kamu suka video ini, klik like dan share ke teman-teman biar makin viral. Makasih sudah nonton.